Baleni. Baleni. Janji ayahku tambah nyetel salah nih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikan Fatihah dari kelas 5C. Dan saya Mufidatul Aini dari kelas 5C. Kita akan membahas cara-cara dalam pembuatan startup. Yang pertama yaitu pengertian startup. Startup merupakan sebuah perusahaan rintisan yang baru berdiri atau belum berjalan cukup lama. Startup juga bisa diartikan sebagai perusahaan yang baru saja berjalan dan masih berada pada tahap pengembangan dan penelitian lebih lanjut untuk dapat terus menemukan market atau pasar dalam mengembangkan produknya. Membangun startup bukan hanya soal ide bagus, tetapi juga bagaimana mewujudkannya dengan terstruktur dan berkelanjutan. Banyak startup gagal karena kurangnya perencanaan, eksekusi lemah, atau strategi yang tidak matang. Syarat-syarat startup penting untuk memastikan bisnis memiliki pasar yang jelas, legalitas kuat, pengelolaan sumber daya yang baik, serta strategi pendanaan dan pemasaran yang efektif dengan persiapan yang matang. Startup dapat meminimalkan risiko, menghindari kesalahan umum, dan meningkatkan peluang sukses di pasar. Yang kedua yaitu syarat-syarat pembentukan startup. Yang pertama yaitu pembentukan ide. Setiap startup berawal dari ide, tapi ide saja tidak cukup, harus diuji dan divalidasi. Banyak calon pengusaha takut idenya dicuri, padahal eksekusi yang menentukan keberhasilan. Cara sederhana menguji ide adalah dengan berbicara langsung ke calon pelanggan. Tanggapan mereka bisa memberi wawasan baru. Jika banyak yang tertarik, berarti ada potensi pasar. Jika tidak, ide bisa dimodifikasi agar lebih sesuai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini. Yang pertama yaitu identifikasi masalah yang benar-benar dalam banyak orang. Yang kedua yaitu diskusi dengan calon pelanggan, dengarkan masukan mereka. Yang ketiga yaitu terbuka terhadap kritik untuk menyempurnakan ide sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Yang kedua, validasi ide. Setelah punya ide, langkah berikutnya adalah validasi untuk memastikan ide itu bisa ditetapkan dalam bisnis nyata. Salah satu alat yang bisa digunakan adalah Javelin Board yang terdiri dari brainstorming area, yaitu menyusun hipotesis tentang pelanggan, masalah mereka, dan solusi yang ditawarkan. Yang kedua yaitu execute area, menguji hipotesis dengan wawancara atau survei. Jika hasilnya sesuai, ide valid. Jika tidak, perlu pivot, yaitu mengubah strategi agar lebih sesuai dengan pasar. Validasi ini penting agar tidak membuang waktu dan uang untuk produk yang tidak dibutuhkan pasar. Langkah-langkah validasi ide. Yang pertama yaitu menentukan siapa pelanggan utama. Yang kedua memastikan masalah mereka cukup signifikan dan mereka mau membayar solusinya. Yang ketiga, uji asumsi lewat wawancara atau survei. Yang keempat, jika asumsi salah, jangan ragu untuk mengubah strategi atau ide. Selanjutnya yaitu riset pasar dan analisis SWOT. Setelah ide tervalidasi, startup perlu memahami pasar dan pesaing dengan riset pasar. Salah satu cara efektif adalah analisis SWOT yang mengevaluasi yang pertama strengths atau kekuatan, yaitu keunggulan unik dibanding pesaing. Yang kedua yaitu weaknesses atau kelemahan, yaitu hal yang perlu diperbaiki seperti keterbatasan sumber daya atau teknologi. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang, yaitu tren atau kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Yang keempat yaitu threats atau ancaman,
yaitu tantangan yang bisa menghambat seperti pesaing besar. Riset pasar yang baik membantu startup mengenali pelanggan, pesaing, dan strategi terbaik untuk pesaing. Yang keempat yaitu membuat rencana bisnis atau business plan. Setelah riset pasar, startup perlu membuat business plan sebagai panduan strategi dan untuk menarik investor. Komponen utama business plan yaitu yang pertama yaitu deskripsi bisnis atau penjelasan tentang startup dan cara kerjanya. Yang kedua, analisis pasar yaitu hasil riset pelanggan dan pesaing. Yang ketiga, strategi pemasaran yaitu cara mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Yang keempat, mode pendapatan yaitu sumber penghasilan bisnis. Yang kelima, proyeksi keuangan yaitu estimasi pendapatan, biaya, dan profit di masa depan. Business plan harus realistis, berbasis data, dan fleksibel agar bisa beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang kelima yaitu menentukan model bisnis atau business model canvas. Setelah business plan, startup perlu membuat business model canvas untuk merancang model bisnis secara sederhana. Komponen utama business model canvas yaitu segmen pelanggan, seperti siapa target utama. Yang kedua, proposisi nilai, seperti masalah apa yang diselesaikan. Yang ketiga yaitu saluran distribusi, seperti cara produk sampai ke pelanggan. Yang keempat, sumber pendapatan, seperti bagaimana bisnis menghasilkan uang. Yang kelima, struktur biaya, seperti biaya operasional bisnis. Business model canvas membantu tim memahami cara bisnis berjalan dengan jelas dan terstruktur. Yang keenam yaitu memilih bentuk badan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Startup harus berbadan hukum agar memiliki perlindungan yang jelas dan lebih dipercaya oleh investor maupun pelanggan. Dengan memiliki badan hukum, startup juga lebih terlindungi dari berbagai resiko hukum di masa depan. Selain itu, jika startup memiliki inovasi unik, mereka harus segera melindungi hak kekayaan intelektualnya dengan mendaftarkan hak paten. Hal ini bertujuan agar kompetitor tidak dapat meniru atau mengambil keuntungan dari inovasi yang sudah dikembangkan. Yang ketujuh, yaitu mencari pendanaan untuk startup. Startup bisa mendapatkan pendanaan melalui bootstrapping, menggunakan modal pribadi atau investor pitching, mencari dana dari investor. Bootstrapping cocok untuk tahap awal karena startup tidak perlu berbagi kepemilikan dengan investor, tetapi memiliki keterbatasan modal. Sementara itu, investor pitching bisa memberikan modal besar, tetapi startup harus meyakinkan investor bahwa bisnis mereka memiliki prospek keuntungan yang menjanjikan. Yang ke-8 yaitu meluncurkan atau layanan launching. Setelah persiapan selesai dan pendanaan cukup, startup siap meluncurkan produk ke pasar. Hal yang perlu disiapkan sebelum launching yaitu yang pertama uji produk, melakukan beta testing dengan pengguna terbatas untuk mendapatkan sebelum rilis luas. Yang kedua yaitu membantu lewat media sosial, teaser atau email. Yang kedua soft launch, yaitu peluncuran terbatas untuk tes pasar. Yang ketiga hard launch, rilis penuh ke publik. Yang terakhir yaitu event launching, yaitu acara offline atau virtual untuk menarik perhatian. Pesan pertama yang kuat yaitu pastikan produk mudah digunakan, bermanfaat, dan memberikan pengalaman positif sejak awal. Yang terakhir yaitu kumpulan feedback, mendengarkan masukan pelanggan untuk
segera memperbaiki dan meningkatkan produk. Peluncuran yang sukses bisa menarik lebih banyak pelanggan, tapi tantangan berikutnya adalah mempertahankan dan mengembangkan bisnis. Yang kesembilan yaitu meningkatkan pertumbuhan, growth hacking, dan scaling. Startup produk diluncurkan. Setelah produk diluncurkan, startup harus fokus pada pertumbuhan bisnis agar bisa terus berkembang dan bertahan di dalam persaingan. Dalam dunia startup ada istilah growth hacking, yaitu strategi pemasaran yang mengutamakan kreativitas, analisis data, dan eksperimen untuk mencapai pertumbuhan yang cepat dengan biaya seminimal mungkin. Teknik growth hacking yang bisa diterapkan yang pertama yaitu viral marketing, yaitu produk menyebarkan cepat lewat word of dan media sosial. Yang kedua yaitu referral program, insentif bagi pengguna yang mengajak orang lain. Yang ketiga yaitu CEO, optimasi agar website muncul di halaman pertama Google. Yang keempat yaitu iklan berbayar menggunakan Facebook Ads, Google Ads, atau Instagram Ads. Yang kelima yaitu retensi pelanggan, yaitu layanan responsif dan pengembangan fitur berdasarkan Selanjutnya yaitu, selain growth hacking, startup juga perlu mempertimbangkan strategi scaling up atau ekspansi bisnis. Beberapa cara untuk melakukan scaling up antara lain. Yang pertama yaitu menambah fitur baru sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kedua, memperluas pasar ke kota atau negara lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas operasional dan tim. Dengan strategi yang tepat, startup bisa berkembang lebih besar dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya, exit strategi atau strategi keluar. Setiap startup harus memiliki rencana jangka panjang, termasuk exit strategi, yaitu strategi untuk menentukan bagaimana pemilik bisnis akan keluar dari startup di masa depan. Exit strategi penting karena memungkinkan pendiri startup untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis yang telah mereka bangun dan memberikan kepastian kepada investor mengenai masa depan investasi mereka. Berikut beberapa exit strategi yang umum digunakan oleh startup. Yang pertama, IPO atau Initial Public Offering, yaitu menjual saham ke publik untuk mendapatkan dana besar dan meningkatkan kredibilitas. Yang kedua, akuisisi, yaitu startup dijual ke perusahaan besar seperti Instagram dan WhatsApp yang dibeli Facebook. Yang ketiga, merger atau bergabung, yaitu bergabung dengan startup lain untuk memperkuat posisi di Facebook. Yang keempat, secondary sale, yaitu menjual sebagian saham ke investor lain tanpa kehilangan kontrol bisnis. Yang kelima, bisnis jangka panjang, yaitu menjalankan startup sebagai sumber pendapatan tetap tanpa menjualnya. Pemilihan strategi tergantung pada tujuan startup, apakah ingin ekspansi jangka panjang atau keuntungan cepat. itu tadi penyampaian materi dari kelompok. Kesimpulannya yaitu dalam mendirikan sebuah startup terdapat syarat harus terdapat